Siapa yang tidak setuju kalau pendidikan itu penting? Karena pendidikan itu membawa perubahan besar terhadap masa depan. Tapi masih ada daerah yang sangat kurang dalam hal pendidikan. Kurangnya tenaga pengajar, fasilitas tidak ada, dan kesadaran dari orang tua yang membuat anak-anak tidak peduli terhadap pendidikan. Begitulah yang terjadi di desa Suametek, Halmahera Utara, desa yang terlihat begitu subur dan indah. Tapi anak-anak di sana belum mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi itu dulu. Sekarang, dengan adanya Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan yang dibuka di desa Suametek, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan makanan yang bergizi. Mereka juga diajarkan dalam pembentukan karakter yang baik. Anak-anak begitu ceria, bahagia, dan semangat dalam belajar. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program Feeding and Learning bagi anak-anak di Suametek, Halmahera Utara. Bersama-sama, kita mewujudkan mimpi dan harapan anak-anak di Suametek. Helping people live a better life. Saya bicara kepada mereka, ibu dulu orang susah, ibu juga dulu susah, ibu belajar dari susah itu harus tertantang untuk menghadapi masa depan seperti itu. Kamu harus belajar, terus belajar. Setelah SD ini, kamu jangan hanya sampai SD saja, lanjut ke SMP, lanjut ke SMA, kalau bisa sampai ke perguruan tinggi. Saya ngomong seperti itu. Kita boleh susah, tapi jangan mau hidup susah. Kita harus survive, harus semangat belajar begitu. Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Frolinatiu. Saya guru tangan pengharapan di FLC Kaunda. Saya mengajar di tempat ini kurang lebih sudah 9 bulan. Pertama, saya datang ke tempat ini, saya prihatin sekali dengan pendidikan anak-anak di desa ini. Karena sudah bertahun-tahun anak-anak ini ditelantarkan. Guru-guru yang mengajar di sini tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang guru. Mereka hanya datang untuk sebatas kasih ujian sekolah saja. Setelah itu mereka kembali lagi ke kota. Dan hal itu membuat anak-anak itu tidak bisa membaca. Kenal huruf saja mereka tidak bisa, Pak. Yang paling memprihatinkan yang saya rasa miris sekali itu, Pak. Anak-anak yang tidak bisa baca, mereka paksa untuk ikut ujian. Seperti dinaikkan kelas saja begitu, Pak. Bayangkan, Bapak, huruf saja mereka tidak tahu. Bagaimana mereka mau ikut ujian? Saat ini di pagi ini sudah bisa lihat secara langsung di kampung ini tidak ada guru. Alasan yang selalu ia bilang tugas-tugas tambahan. Datang mengajar 1, 2, 3 hari keluar lagi. Yang paling fatal lagi 2 tahun berturut-turut 2017-2018 ini anak-anak ini sama sekali tidak mengikuti ulangan. Sama sekali tidak ikut ulangan kok bisa naik kelas. Terus sampai saat ini tidak ada raportnya. Tidak ada raport, coba Bapak bisa langsung ke sekolah bisa cek. Tidak ada raport, bagaimana kita bisa tahu nilainya di mana. Orang tua bisa tahu, oh ini nilai mata pelajaran ini yang kurang. Kita bisa, tidak ada sama sekali, tidak ada raportnya. Salah satu kendala itu mereka tidak betah di tempat. Tidak ada bertahan di kampung, di tempat tugas, di sekolah. Paling banyak mereka ada di kota. Bisa sampai 2-3 bulan, baru 1 kali masuk. Kasih ajar anak-anak 1 minggu, itu paling banyak sudah 1 minggu. Kami tidak menyangkal guru-guru PNS, artinya pendidikan ilmu pengetahuan yang ada sih ada. Cuma mereka tidak betah. Tidak betah di tempat untuk benar-benar menerapkan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka untuk anak-anak. Ya, kesan pertama saya datang ke tempat ini, saya masuk ke kelas, saya lihat anak-anak mereka belajar itu, Bapak mau kenal huruf saja, saya tulis huruf A di depan, saya tanya, anak-anak ini huruf apa? Mereka diam, hening saja seperti itu.
Saya tanya lagi, ini huruf apa? Mereka lihat saya. Anak-anak, saya panggil mereka untuk, ya coba untuk ini kita lihat, ini huruf A namanya. Setelah itu saya coba untuk rangkai huruf lagi yang abjad dari A sampai Z. Ternyata tidak ada satupun yang tahu huruf itu. Akhirnya saya menjalankan program Tangan Pengharapan, program mengajar Saya Suka Membaca. Di situ saya mengajar anak-anak untuk mengenal huruf dengan metode-metode yang diajarkan dalam SSM itu. Kita bernyanyi sambil mengenal huruf. Contoh materi hari ini, kita belajar huruf K. Besok lagi kita tanya, mereka tidak tahu. Besok lagi kita tanya lagi, mereka tidak tahu. Jadi harus butuh istilahnya pengulangan seperti itu. Jadi saya mencoba lagi, saya terus mencoba. Akhirnya anak-anak itu bisa dikatakan perubahan itu sangat luar biasa. Saya sangat terharu ketika saya di kelas. Yang dari awal saya berpikir, yang pertama saya ajar mereka K saja mereka tidak tahu, huruf saja mereka sudah tahu. Sekarang mereka sudah bisa merangkai kata, satu kata, dua suku kata, bahkan bisa membaca ya meskipun belum terlalu fasih. Saya rasa itu saya sangat senang sekali. Saya tidak lihat secara keseluruhan, tapi anak saya, 2 anak saya, satu kelas 1 dan satu sudah kelas 3. Itu saya uji di rumah, itu sudah sangat luar biasa sekali. Ketika pulang sekolah saya sudah langsung cek, saya langsung uji kembali, itu sudah baca sudah sangat oke sekali. Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, masanya saya juga, itu sampai kelas 5 pun belum tahu baca. Ya, saya berharap tunas-tunas bangsa ini, mutiara-mutiara hitam di tanah Papua, khususnya di Desa Kaunda ini, bisa menjadi seorang pemimpin, ya, bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa keesokannya. Mereka bisa menggantikan saya, posisi saya sebagai seorang guru, dan bisa membangun desa mereka. Terima kasih kepada Tangan Pengharapan dan para donatur yang selalu support saya sebagai guru pedalaman dan selalu support pendidikan di desa ini. Salam Tangan Pengharapan, live a better life. Halo, nama saya Onan Krisnawati Sabuin. Saya guru di FLC Waisani dan saya sudah mengajar 1,5 tahun di sini. Selama setahun ini, anak-anak jadi lebih maju. Maksudnya kalau tahun lalu mereka masih lambat dalam hal menangkap pelajaran, membaca tulis juga, sekarang lebih bagus. Terus ada perkembangan yang terlihat itu anak-anak yang sebelumnya di kelas bawah karena kami pakai tahapan-tahapan. Jadi anak-anak yang sudah bisa membaca, sudah bisa menulis itu kami sudah bisa teruskan ke kelas yang lebih besar. Jadi sudah mengikuti pelajaran normal. Orang tuanya sendiri kami berusaha untuk mengajak mereka berpartisipasi dengan pendidikan anak. Maksudnya kami beritahukan kepada mereka ketika di rumah anak harus diperhatikan untuk lebih giat belajar. Ada orang tua yang menanggapi baik, maksudnya ada follow up di rumah. Tapi ada yang belum terlalu sadar tentang hal itu dan itu masih kami perjuangkan sampai saat ini. Bermain bersama dengan mereka, belajar sambil bermain. Jadi belajar di kelas kalau terlalu membosankan, ayo kita keluar, kita belajar di luar. Kami bisa main-main di jembatan sambil belajar, bisa main dengan apa yang ada di alam. Yang kami dapatkan, kami belajar dari situ. Capek, tapi anak-anak ini hebat semua. Kasih tunjuk. Kau pegang. Tajam banget.
dari anak-anak ini saya belajar untuk meyakinkan diri saya bahwa mereka ini meskipun mereka di tempat yang sangat tertinggal ya, Waisani ini diakui sebagai tempat yang paling tertinggal di pantai utara. Tapi saya percaya bahwa anak-anak ini kita sudah memberi satu dasar kepada mereka. Jadi mereka akan menjadi orang-orang hebat, pemimpin di masa depan gitu. Mereka kekurangan perhatian, kasih sayang, saya bisa berbagi itu dengan mereka. Ya hal-hal sederhana seperti itu membentuk kesabaran saya juga sebagai seorang guru. Dan saya percaya meskipun dari Waisani yang daerahnya seperti ini, yang anak-anaknya mau dibilang di tempat tertinggal, tapi mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih kepada Tangan Pengharapan dan para donatur yang sudah support saya sebagai guru pedalaman di kampung Waisani. Salam Tangan Pengharapan, live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin hingga Sabtu jam 6 pagi bersama Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Yohanes Kristianus di YouTube Yohanes Kristianus dan YouTube Henny Kristianus atau di Spotify Impact Community. Mari bergabung dalam program Pray, Sharing, and Answer di live Instagram Yohanes Kristianus setiap hari Rabu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik Couples and Families, dan live Instagram Henny Kristianus setiap hari Sabtu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik Young Adults. Kedua acara ini juga bisa disaksikan di YouTube channel Impact Community. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Kami membuka pelayanan doa dan konseling melalui email impactcommunity.id@gmail.com dan nomor 0811-977-7745 khusus untuk WA Chat. Ibadah Impact Community hari Minggu depan pukul 10 pagi dan pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dilayani oleh Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus di channel YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Bagi Anda yang diberkati melalui channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter Impact Community agar Anda juga bisa membagikan berkat kepada orang lain. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Mereka tidak mempunyai rumah untuk berlindung. Tidak mampu membayar kontrakan, membuat mereka harus tinggal di pinggir jalan dan kolong jembatan. Demi sesuap nasi, mereka pun rela menunggu di pinggir jalan. Ini di sini karena Ya, cari sesuap nasi, kan kita nggak dapat bantuan. iya. dapat bantuan. Dagang nggak laku. Dagang nggak laku. Kerjanya apa? Dagang Kita saya dagang, gorengan, risol. Udah pada di PHK semua. Lagi ini tinggal di sini ya? Iya. Sebelumnya emang mulung juga. Mulung. Ini Ini dengan anak-anak saya. itu satu keluarga. Iya. Kita mungut itu hasilnya nggak ada manfaatnya. Sedangkan kita dioyak-oyak kantip. Kenapa selama COVID ini kita ketangkep di karantina? Sedangkan kami tuh kalau kita ditahan begini kita makan pakai apa?
Yang dampak sekali adalah tanggal 28 Maret itu khususnya yang KWK yang tergabung di dalam Jaklingko, kan ada yang Jaklingko ada yang enggak. Yang Jaklingko itu stop total, udah nggak lagi operasi, dihentikan oleh pemerintah sampai sekarang. Nah itu mereka nganggur Pak, nganggur itu, nggak bisa ngapa-ngapain, orang nggak jalan, jadi dia di rumah aja. Nggak bisa narik juga jam segini ya Pak ya? Nggak bisa. Jadi nggak bisa pulang, Bapak tidur di dalam sini? Kemarin saya lihat juga kalian tidur di sini, ada yang tidur di pinggir, ada yang di dalam angkot. Ya, lantaran nggak ada sewa nih Pak. Iya. Sudah lama jadi supir Pak? Sudah lama Pak, udah ada 10 tahun ada. Ya di rumah aja Pak, nggak bisa kemana-mana gitu. Iya, orang kerja berhentiin, diistirahatin, sekarang lagi diistirahatin. Mereka adalah orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Mulai dari kampanye diadakan, Tangan Pengharapan telah menyalurkan bantuan lebih dari 2.600 paket sembako, 650 paket nasi siap saji, beserta sarung bagi masyarakat tunawisma dan pemberian bantuan langsung tunai bagi 277 kepala keluarga yang rentan ekonominya di masa COVID-19. Pada minggu ini, Tangan Pengharapan kembali memberikan bantuan kepada mereka yang sedang dalam masa sulit. Pemberian ini akan tetap dilaksanakan setiap minggunya dengan memberikan minimal 500 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan dan 350 paket nasi bungkus, sarung, dan masker bagi mereka yang tunawisma. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Helping people live a better life. Selamat bergabung kembali dalam ibadah Impact Community pada tanggal 10 Mei 2020. Senang sekali kembali menyambut Bapak Ibu pada hari Minggu ini. Sebentar ibadah akan segera dimulai. Saya bisa mengencourage keluarga yang masih ada di tempat lain bisa diajak dan diundang supaya mereka bisa menikmati juga ibadah hari ini, di mana pujian penyembahan akan dilayani oleh Frankie Kuncoro. Saya encourage untuk kita bisa ikut menyembah karena ada kuasa dalam pujian penyembahan, dan sementara firman Tuhan akan dibagikan oleh Ibu Heni Kristianus juga bisa mencatat karena firman Tuhan tersebut bisa mengubahkan dan memberikan kekuatan buat kita semua. Dan di akhir dari khotbah akan ada perjamuan kudus hari ini, jadi bisa persiapkan anggur dan juga roti. Kalau tidak ada anggur bisa diganti dengan teh atau sirup. Kalau tidak ada roti bisa diganti dengan crackers atau kue yang lain. Jadi nikmati dan selamat beribadah. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa di Bilangan 23 bahwa Tuhan itu bukan manusia. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Itu yang kami percaya, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Inilah pujian kami, tanda kami percaya. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur
pelindung, menara kekuatan. Ialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Oh, tiada janji seperti yang ada padamu. Yes. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan penghibur. Come on. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yes, yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan tiada janji seperti yang ada padamu. Hey, tiada janji seperti yang ada padamu. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ambil waktu saat ini,
Buka hati aja buat Tuhan. Beberapa dari kita lagi bingung, saya tahu. Terlebih lagi Tuhan Maha tahu. Tapi waktu saat itu menghampiri Tuhan. Di tengah ketidaktahuan kita tidak mengubahkan satu fakta bahwa Tuhan itu Maha tahu. Kalau Dia Maha tahu, Dia bisa menuntunmu. Dia bisa menunjukkanmu jalan. Di dalam keintiman akan ada pewahyuan dari Tuhan. Buka hati aja. Nikmati Tuhan. Alami Tuhan saat ini. Yes, terangannya bercahaya, Dia menuntunmu. Kau bisa sambil angkat tangan, sambil piano terus main aja. Kita akan terus nikmati hadirat Tuhan. Bawa kami Tuhan. Oh, yes, yeah, sha-da-da-da-da-da-da. Terus alami Tuhan, yes. Ini waktumu, ini waktumu. Oh, yes. Terus, yes, yes. Ini waktumu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi, ini waktumu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan setiap hari, setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sebelum saya menyampaikan khotbah saya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kalau hamba-Mu masih boleh melayani Engkau, terima kasih buat kesempatan kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Berikanlah roh hikmat dan wahyu, supaya firman-Mu boleh kami mengerti dan kami hidupi. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau, hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Pada hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan tema Ready for the Unexpected. Siap untuk yang tidak terduga. Di dalam Amsal 31 ayat 25 dikatakan perempuan yang cakap itu pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Tertawa tentang hari depan. Di dalam Amsal 31 ayat 25 dalam terjemahan Amplified Bible dengan sangat baik diterjemahkan begini. Strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. She rejoices over the future, the later day or time to come, knowing that she and her family are in readiness for it. Keren sekali dikatakan bahwa wanita ini posisinya kuat dan aman. Dia bersukacita tentang masa depan. Tahu bahwa dia dan keluarganya sangat siap untuk itu.
Masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Masa depan bicara tentang hal-hal yang kita tidak ketahui. Hal-hal di masa depan yang tidak ada kepastian. Full of uncertainty. No one knows what the future holds. Nggak ada yang tahu apa yang akan datang dalam hidup kita. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kecuali Tuhan. Oleh karena itulah kita harus selalu hidup bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Seperti lagu yang berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Kalau Yesus tidak bangkit dan hidup, kita juga tidak punya harapan buat masa depan kita. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di dalam Matius 25 ayat yang pertama dikatakan begini, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mari perhatikan sampai di sini. Perbedaan di antara gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh adalah gadis-gadis yang bijaksana ini punya upaya lebih, extra effort. Keduanya, baik gadis-gadis bijaksana maupun gadis-gadis yang bodoh, mereka membawa pelita. Tetapi yang satu membawa minyak dalam buli-buli, yaitu yang bijaksana, sedangkan yang bodoh tidak membawa minyak dalam buli-buli, yaitu minyak cadangan untuk pelita mereka. Perbedaan di antara mereka hanya sedikit, yaitu extra effort, upaya lebih. Upaya lebih untuk apa? Upaya lebih untuk saat yang tidak terduga. Ready for the just in case. Kita dalam hidup ini harus selalu siap untuk menghadapi yang tidak terduga. Always be ready for the unexpected. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Karena itu kita harus selalu punya persiapan. Di dalam anggaran keuangan, ada di akhir dari anggaran itu kita selalu buat anggaran tidak terduga. Cadangan untuk pengeluaran yang unexpected, tidak terduga. Dalam hidup ini banyak orang-orang yang tidak punya persiapan untuk hal-hal yang tidak terduga. Padahal sekali lagi masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Kita harus selalu siap untuk hal-hal yang tidak terduga bisa saja terjadi dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak punya persiapan untuk itu. Sehingga akhirnya mereka menyesali keputusan-keputusan yang mereka buat. Orang terlalu berpikir pendek, bikin keputusan tanpa punya pemikiran bahwa akan ada akibat yang tidak terduga. Makanya kita selalu bilang, be ready for the worst. Siaplah untuk yang terburuk. Contoh, saya mau bilang gini, menikah itu tidak seindah kisah Cinderella. Tapi banyak orang yang lupa for the unexpected things. Makanya mereka kecewa dengan keputusan mereka. Di masa sulit, orang tuh akan cenderung menyelamatkan dirinya masing-masing. Dalam Matius 25 ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Dengar baik, ketika the unexpected days come, ketika hal-hal yang tidak terduga itu datang dalam hidup kita, datang masa-masa sulit, orang akan cenderung menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan di pesawat terbang diajarkan ketika pesawat mulai lapisan oksigen dalam pesawat mulai menurun, orang dewasa harus mengenakan maskernya dulu, masker oksigennya baru menolong anaknya. Di masa sulit orang akan cenderung menyelamatkan dirinya sendiri dulu.
Oleh karena itu di dalam Matius 25 ayat 13, di dalam kisah gadis bijaksana dan gadis bodoh, di akhir dari perikopnya dikatakan begini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita harus selalu stay alert. Kita nggak tahu kapan akan datang saat itu. Always be ready for the unexpected days. Do our best and be prepared for the worst. Do our best and be prepared for the worst. Amsal 31 ayat 25 tadi dikatakan dalam terjemahan Amplified Bible, she rejoices over the future. Dia bersukacita tentang masa depan. Tahu bahwa dia dan keluarganya sangat siap untuk itu. Kita harus selalu siap menghadapi apapun yang mungkin datang dalam hidup kita. Ada pepatah yang berkata, rajin pangkal kaya. Dalam Amsal 30 ayat 25, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Dikatakan semut itu bangsa yang tidak kuat, tetapi mereka menyediakan makanannya di musim panas. Mereka siap menghadapi musim dingin. Kesiapan kita menghadapi masa sulit bukan soal besar atau kecilnya pendapatan kita, tetapi tentang seberapa rajin kita berusaha dalam bekerja dan seberapa bijak kita mengelola. Ketika masa-masa sulit itu datang, kita sudah siap. Mau penghasilan sebesar apapun, kalau kita tidak pandai-pandai mengelola, kita akan kehabisan juga. Bijaksanalah dalam mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Amsal 6 ayat 6 dikatakan begini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Di ayat ke-8 dikatakan bahwa semut-semut itu menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Di dalam hidup ini segala sesuatu ada masanya. Ketika musim panas mereka bekerja giat. Bahkan dikatakan meskipun tidak ada pemimpin, tidak ada pengatur, tidak ada penguasa, semut-semut ini hebat sekali bisa memimpin dirinya sendiri, bekerja keras di musim panas dan mengumpulkan makanan di waktu panen supaya mereka siap menghadapi musim dingin di mana mereka tidak bisa lagi mengumpulkan. Bijaksanalah dalam mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Ibu-ibu, para wanita, dengar baik. Selama masih ada yang mengumpulkan, yang menerima, jangan malah menghabiskan. Mumpung suami masih sehat dan kuat, istri yang bijak jangan hanyut dalam kemewahan. Tiap kali dapat uang dari suami, jangan dihabiskan hanya untuk kemewahan. Foya-foya, menikmati hidup, belanja terus, gesek kartu kredit terus, beli barang mewah terus. Dengar baik, pandai-pandailah mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Mumpung suami Anda masih sehat, mumpung suami Anda masih kuat, yang menerima harus pandai mengelola. Siapa yang tahu umur manusia? Amsal 14 ayat yang pertama berkata, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Sayang sekali banyak wanita yang ketika suaminya masih sehat dan menghasilkan uang yang banyak, mereka terlalu hanyut dalam kemewahan dan lupa untuk mengelola dan tidak mengerti apa-apa tentang pekerjaan suaminya. Dan ketika hari itu datang,
Yaitu hari di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Umur manusia siapa yang tahu? Ketika suaminya dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, mereka kelimpungan. Ada seorang istri yang masih sangat muda. Suaminya seorang kontraktor IT yang luar biasa. Suaminya luar biasa berkarya dan menghasilkan uang yang begitu banyak. Tetapi sangat disayangkan istrinya nggak tahu apa-apa tentang pekerjaan suaminya. Dan kemudian suatu hari suaminya terkena serangan jantung dan suaminya meninggal saat itu. Proyek-proyek suami yang masih berjalan terhenti seketika. Bahkan istrinya nggak tahu apa-apa tentang pekerjaan suaminya. Apa yang terjadi? Terpaksa jual aset sana sini untuk bertahan hidup. Untuk membesarkan anak-anaknya. Oleh karena itu, ini jadi pelajaran penting sebagai wanita. Kita harus bangkit di masa sulit. Pandai-pandailah mengatur, mengelola, dan yang paling penting, mengerti kata cukup. Dalam Amsal 31 ayat yang 10, dikatakan istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wow. Kenapa dikatakan hati suaminya percaya kepadanya dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan? Berarti begini, suaminya bekerja keras, istrinya jadi bendahara. Suaminya yang mengusahakan, istrinya yang jadi menteri keuangan. Suaminya menitipkan uang kepada istrinya dan ternyata istrinya ini pandai mengelola. Itu yang membuat hati suaminya percaya kepadanya dan dia tidak kekurangan keuntungan. Artinya apa yang diberikan oleh suaminya tidak dihabiskan. Beberapa wanita curhat sama saya bahwa suaminya tidak pernah memberitahu berapa besar penghasilannya, bahkan suaminya yang ngatur uang, yang pegang uang, dan istri gak pernah dikasih apa-apa, dan istri cuma dikasih uang belanja pas-pasan. Jawabannya sederhana. Apakah sebagai istri Anda telah membuktikan bahwa Anda pandai mengelola? Dengar, ayat ini berkata Amsal 31 ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Berarti kita sebagai istri harus pandai mengelola. Jangan sampai apa yang diberikan oleh suami kita habiskan untuk foya-foya. Dan itu yang membuat hati suami percaya kepada kita. Dikatakan dalam Amsal 31 ayat 15, wanita yang cakap ini dia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Mari belajar dari wanita yang cakap di dalam Amsal 31 ini. Bahwa wanita ini adalah wanita yang sangat rajin mengurus rumah tangganya. Dan yang kedua, wanita ini pandai mengatur pegawai-pegawainya. Good management skill. Dan yang luar biasa, dia menginvestasikan uang yang dipercayakan oleh suaminya untuk membeli sebuah ladang dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanami. Berarti pintar sekali dia menginvestasikan uang itu dan mengupayakannya, mengusahakannya. Dikatakan bahwa ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Saya percaya bahwa seorang istri harus belajar mendampingi suami dalam usahanya. Minimal support istri itu dalam pengelolaan uang dalam rumah tangga. Supaya bila hari yang tidak terduga itu datang, istrinya dapat meneruskan usaha suaminya.
Wanita yang bijak itu pandai mengelola apa yang dipercayakan oleh suaminya. Malam hari dikatakan pelitanya tidak padam. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Malam hari bicara soal hari-hari kesedihan. The darkness, the dark days, ketika kegelapan datang, masa-masa kekelaman, saat-saat kehilangan, pelitanya tidak padam. Dia punya minyak cadangan, siap menghadapi yang terburuk sekalipun. Kita harus selalu siap menghadapi masa depan. Banyak istri yang malah menjadi penolong di saat usaha-usaha suami-suaminya terpuruk. Tabungan istri malah jadi modal untuk suami mereka bekerja dan juga menopang hidup mereka di masa sulit. Saya banyak dengar kesaksian bagaimana istri-istri yang pandai mengelola sangat berjasa ketika suaminya kehilangan usaha, kehilangan pekerjaan. Justru tabungan istri yang menyelamatkan keluarga. Untuk modal suami bekerja dan untuk menopang hidup mereka di masa-masa sulit. Istri-istri harus bangkit di masa sulit. Banyak wanita-wanita yang tadinya wanita karir, tapi ketika mereka dirumahkan, mereka tidak lagi bisa bekerja, gaji mulai sudah di stop dari perusahaan. Mereka tidak habis akal, mereka langsung berubah alih profesi menjadi jualan makanan online. Demi apa? Demi menolong suaminya, demi menopang keluarganya. Wanita-wanita yang cakap tidak khawatir menghadapi masa sulit. Justru wanita yang cakap itu bangkit di masa sulit. Sebaliknya, istri-istri perongrong pasti akan meninggalkan suaminya di masa sulit. Saya mau ingatkan bahwa musibah itu datang dalam hidup selalu tiba-tiba. Karena itu kita harus selalu siap sedia. Jadilah wanita yang bijak, yang mau melakukan lebih, melakukan upaya lebih, supaya kita punya cadangan untuk masa-masa yang tidak terduga. Extra effort for the just in case. Saya setiap kali Jojo titipkan uang kepada saya pastikan ada sebagian yang saya tabung. Secara diam-diam saya investasikan, saya tabungkan. Wanita sebagai penolong teruji justru di masa sulit. Ketika kita diberkati Tuhan, jangan lupa untuk pandai-pandai mengelola di masa kelimpahan. Jangan sampai semua berkat yang Tuhan percayakan, yang suami kita percayakan, kita habiskan. Wanita yang bijaksana tahu mengelola keuangan. Jangan sampai kita lupa bahwa sebagai penolong, kita justru yang harus menguatkan pasangan kita di masa sulit. Banyak istri yang tidak mau mengerti ketika suaminya mulai kehilangan penghasilan. Mereka malah marah. Saya bilang sama Jojo begini, Anda tahu bahwa kami hidup dari khotbah. Dan ketika COVID-19 terjadi, kami stay at home, kami gak bisa lagi pelayanan, otomatis income kami berhenti. Saya bilang gini sama suami saya, Jo, meskipun semua serba sedikit, saya lebih senang kamu ada di rumah hari ini. Karena biasanya kamu jarang di rumah, kita susah untuk punya mesbah keluarga. Saya lebih senang penghasilan lebih sedikit, tapi Jojo dekat dengan kami di rumah. Saya percaya kata-kata itu menghibur suami saya. Karena saya tahu sebagai laki-laki pasti sangat tertekan sekali ketika dia kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, sementara beban sebagai kepala rumah tangga itu ada di pundak suami kita. Ini saatnya para wanita bangkit di masa sulit.
kuatkan hati suamimu. Biar dia bersemangat untuk bangkit kembali. Berikan kata-kata yang encourage, kata-kata yang membangun. Jangan malah melemahkan. Anda stres karena uang berkurang, suamimu lebih stres lagi. Coba pikirkan apa yang bisa Anda lakukan di masa sulit ini. Saya melihat teman-teman saya di kanan kiri saya luar biasa menopang suaminya. Berjualan donat, berjualan bolu kukus, kelepon, sate babi, macam-macam. Oh my God, terharu lihat bagaimana wanita-wanita yang teruji di masa sulit, mereka setia pada pasangannya dan justru mereka bangkit di masa sulit. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Milikilah pengharapan yang tidak pernah putus di dalam Tuhan. Percayalah bahwa penyediaan dari Tuhan itu datang tepat waktu. Jangan hilang kesatuan karena kesulitan. Tapi justru bergandengan tangan kita menghadap Tuhan yang sanggup memberkati kita. Jauh melebihi apa yang kita pernah pikirkan maupun doakan. Saya sama Jojo saat ini benar-benar hanya hidup mengandalkan Tuhan. Kami berdoa sekeluarga setiap malam. Dan kami tercengang-cengang melihat pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan juga memelihara hidup Anda semua. Sekiranya perlindungan Tuhan sempurna dan Tuhan mencukupi semua yang Anda butuhkan di masa sulit. Saya percaya orang benar itu gak pernah ditinggalkan dan anak cucunya gak pernah meminta-minta roti. Hiduplah selalu dalam berkat Tuhan. Berharaplah kepadanya. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani Anda di tengah-tengah masa sulit ini. Jangan menyerah, stay safe, stay blessed, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan memberikan anugerah yang limpah dalam hidup kami. Sehingga kami kuat menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kami. Masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Biar kiranya kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Tuhan yang pasti memelihara hidup kami. Jamah setiap orang yang menonton tayangan khotbah ini Tuhan. Taruh iman dalam hati mereka. Supaya mereka bangkit di masa sulit. Terutama para wanita-wanita yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dan kita juga persiapkan roti dan anggur yang akan kita nikmati bersama-sama. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman dan ucapkan dengan mulut kita. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa akibat kesalahan dan perbuatan, serta ucapan dan pikiranku. Layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Saya bacakan satu ayat. Bukankah cawan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa waktu Tuhan pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama. Dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sudah menebus kami. Dan menyembuhkan kami. Dan membawa kami pada terang-Mu yang ajaib. Menjadikan kami bangsa terpilih. Imamat rajani. Untuk memberitakan perbuatan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh-Mu yang terpecah. Mengubah sifat dan karakterku. Hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbarui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi. Dengan iman kita berdoa dan ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus atas penebusanmu di atas kayu salib. Aku dan keluargaku dibebaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh darahmu yang tertumpah, bilur-bilurmu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus corona, kuman, bakteri, dan serangan roh jahat. Katakan, aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, dan pendarahan. Aku tidak terkena stroke, dirawat di ruang ICU. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, dan lambungku semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, segala sakit penyakitku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan. Hidupku berkelimpahan, tidak berkekurangan. Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan dan mengalami terobosan untuk meraih janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk tubuhmu yang terpecah, membuat kami manunggal, dan darahmu yang tertumpah melayakkan kami. Kami bersyukur lewat tubuh dan darahmu menyembuhkan segala sakit penyakit kami, memulihkan keadaan ekonomi kami, rumah tangga kami, bahkan semangat kami. Saat ini kami bersatu hati berdoa bersama-sama kepada saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan. Mereka sedang menghadapi pergumulan, kami satukan hati. Yang sedang menghadapi pergumulan dalam pekerjaan, biar Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Yang sedang menghadapi pergumulan dalam usaha, Tuhan memberikan kelancaran. Berikan klien-klien yang dapat terpikirkan. Mereka sedang menghadapi pergumulan dan segala sakit penyakit Tuhan boleh sembuhkan. Mereka sedang menghadapi pergumulan karena kehilangan orang dicintai, biar Tuhan boleh menghibur. Mereka sedang menghadapi pergumulan dalam segala dosa dan belenggu yang mereka hadapi, biar Tuhan boleh membebaskan. Mereka sedang menghadapi pergumulan dari segala kuasa kegelapan, biar Tuhan melepaskannya. Kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menjawab doa kami. Dan saat ini juga kami berdoa buat pemerintah bangsa kami yang terus bekerja buat menanggulangi masa COVID-19 bagi negara kami Indonesia. Biar Tuhan berhikmat untuk bisa membuat Indonesia ini semakin kondusif. Bisnis-bisnis dan aktivitas boleh kembali berjalan seperti biasa. Kami juga berdoa biar Tuhan memberikan kesehatan buat tim medis dan garda depan kami. Supaya mereka tidak terkena penularan virus corona dari pasien. Tapi mereka diberikan juga perlindungan serta juga sukacita untuk melayani para pasien. Nah, mari kita buka hati kita untuk memandang dan bahkan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, membuat studimu berhasil. Dan kiranya Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka, sakit penyakit dan bahkan juga virus corona. Dan kiranya berkat yang ada di muka bumi, di atas bumi, bahkan di bawah bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah online di Impact Community pada tanggal 10 Mei 2020. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadat pada tanggal 17 Mei 2020 jam 10 pagi dan jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom. Kerahkanlah kekuatan
kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mereka tidak mempunyai rumah untuk berlindung. Tidak mampu membayar kontrakan, membuat mereka harus tinggal di pinggir jalan dan kolong jembatan. Demi sesuap nasi, mereka pun rela menunggu di pinggir jalan. Ini di sini karena Ya, cari sesuap nasi. Kan kita nggak dapat bantuan. Iya, dapat bantuan. dagang nggak laku. Dagang nggak laku. Kerjanya apa? Dagang Kita saya dagang, gorengan, pisau. Udah nggak ada di PHK semua. Lagi ini tinggal di sini ya? Iya. Sebelumnya emang mulung juga. Mulung. Ini anak-anak saya. Itu satu keluarga. Iya. Kita mungut itu hasilnya nggak ada manfaatnya. Sedangkan kita dioyak-oyak kantin. Kenapa selama COVID ini kita ketangkep di karantina? Sedangkan kami tuh kalau kita ditahan begini kita makan pakai apa? Yang dampak sekali adalah tanggal 28 Maret itu khususnya yang KWK yang tergabung di dalam Jaklingko, kan ada yang Jaklingko ada yang enggak. Yang Jaklingko itu stop total, udah nggak lagi operasi, dihentikan oleh pemerintah sampai sekarang. Nah itu mereka nganggur Pak, nganggur itu, nggak bisa ngapa-ngapain, orang nggak jalan, jadi dia di rumah aja. Nggak bisa narik juga jam segini ya Pak ya? Nggak bisa. Jadi nggak bisa pulang, Bapak tidur di dalam sini? Kemarin saya lihat juga kalian tidur di sini, ada yang tidur di pinggir, ada yang di dalam angkot. Ya, lantaran nggak ada sewa nih Pak. Ya. Sudah lama jadi supir Pak? Sudah lama Pak. Udah ada 10 tahun ada. Ya, di rumah aja Pak, nggak bisa kemana-mana gitu. Iya, orang kerja diberhentiin, diistirahatin, sekarang lagi diistirahatin. Mereka adalah orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Mulai dari kampanye diadakan, Tangan Pengharapan telah menyalurkan bantuan lebih dari 2.600 paket sembako, 650 paket nasi siap saji, beserta sarung bagi masyarakat tunawisma dan pemberian bantuan langsung tunai bagi 277 kepala keluarga yang rentan ekonominya di masa COVID-19.
Pada minggu ini, Tangan Pengharapan kembali memberikan bantuan kepada mereka yang sedang dalam masa sulit. Pemberian ini akan tetap dilaksanakan setiap minggunya dengan memberikan minimal 500 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan dan 350 paket nasi bungkus, sarung, dan masker bagi mereka yang tunawisma. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Helping people live a better life.